Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Sari, NIM 21050400045, Program Studi Ilmu Hukum. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Hukum Dagang yang diampu oleh Ibu Marnia Rani, SH.MH. Di sini adapun materi yang akan saya jelaskan yaitu mengenai tentang surat berharga. Masuk ke pengertian surat berharga. Surat berharga atau commercial paper adalah dokumen yang memiliki nilai uang, diakui dan dilindungi secara hukum. Surat berharga adalah surat yang di dalamnya terkandung hak tagih berupa uang tunai, dapat diperjualbelikan, dipindah tangankan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 menyatakan bahwa surat berharga adalah surat pengakuan hutang, wesel, obligasi, sekuritas kredit atau setiap derivatif dari surat berharga atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang. Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan menyatakan bahwa surat berharga adalah surat pengakuan hutang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit atau setiap derivatifnya atau kepentingan dari penerbit dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang. Surat berharga dibagi menjadi dua, yaitu surat berharga yang diatur dalam KUHD dan surat berharga di luar KUHD. Selanjutnya yaitu adanya dasar hukum surat berharga. Pengaturan dalam surat berharga bersumber dari Undang-Undang Angka 10 Pasal 1 Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang sebelumnya merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Tidak ditemukan pengaturan secara spesifik mengenai surat berharga dalam KUHD. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dalam buku 1 Little 6 dan Little 7, macam-macam surat berharga antara lain wesel, cek, kwitansi, dan surat sanggup. Surat berharga di luar KUHD antara lain biljet giro, kartu kredit, travel checkaway, obligasi, dan surat saham. Selanjutnya adanya fungsi surat berharga. Yang pertama, sebagai legitimasi. Surat ini adalah surat legitimasi, artinya sebagai bukti diri bagi pemegangnya bahwa dialah orang yang berhak atas tagihan yang tersebut di dalamnya. Berlakunya asas legitimasi pada surat adalah untuk memperlancar peredarannya dalam lalu lintas pembayaran sesuai dengan fungsi dan tujuan penerbit surat. Yang kedua, surat bukti utang. Sesuai dengan unsurnya, surat ini juga berfungsi sebagai surat bukti tuntutan utang. Artinya, ada perikatan yang harus ditunaikan oleh penanda tangan akta. Sebaliknya, penerima akta itu mempunyai hak menuntut kepada orang yang menandatangani akta tersebut. Yang ketiga yaitu pembawa hak. Dalam kaitannya dengan fungsi pembawa hak, maka dalam surat ini pemegang hak dapat menuntut sesuatu kepada debitur, sehingga hak tersebut melekat pada akta surat, seolah-olah menjadi satu atau senyawa. Yang keempat, mudah dijual belikan. Salah satu fungsi lain dari surat ini adalah untuk memindahkan hak tagih. Artinya, dapat diperjualbelikan atau dipindah tangankan kepada pemegang berikutnya setiap saat apabila dikehendaki oleh pemegangnya. Namun dengan catatan harus diberi bentuk kepada pengganti atau aan order, atau bentuk kepada pembawa disebut dengan aan tonder. Selanjutnya, macam-macam surat berharga. Surat berharga berdasarkan KUHD yaitu adanya wesel, cek, kwitansi, dan surat sanggup. Yang pertama, wesel. Wesel merupakan surat berharga yang di dalamnya memuat kata wesel, tanggal, dan ditandatangani oleh penerbit yang memberikan perintah tanda syarat kepada pihak terkait perihal hari pembayaran kepada penerima yang telah ditunjuk penerbit maupun penggantinya di suatu tempat.
Wesel juga surat bukti tagih kepada seseorang untuk membayar nominal tertentu sesuai dengan tanggal kesepakatan. Adapun syarat-syarat wesel diatur dalam pasal 100 KUHD. Yang kedua, cek. Cek ini merupakan salah satu surat berharga yang memiliki fungsi sebagai alat bayar dengan ketentuan adanya perintah untuk membayarkan uang. Dokumen ini dapat berfungsi atas tunjuk, atas bawah, ataupun atas nama. Yang ketiga yaitu kwitansi. Kwitansi merupakan sebuah dokumen yang menjadi bukti bahwa transaksi pembayaran atau penerimaan uang telah dilakukan. Biasanya dokumen ini berisi informasi seperti identitas penjual dan pembeli, jumlah uang dan minimal angka, serta materai yang dibubuhkan tanda tangan untuk memperkuat sisi legalitas. Selanjutnya yang keempat adanya surat sanggup. Surat sanggup atau dikenal juga dengan promes adalah surat berharga yang memuat kata accept atau promes yang mana penerbit menyanggupi untuk melakukan pembayaran kepada pihak yang juga disebutkan dalam surat berharga tersebut, maupun penggantinya pada hari pembayaran. Surat ini merupakan janji kesanggupan untuk melakukan pembayaran. Bedanya dengan wesel, pada surat sanggup tidak ada perintah melainkan pernyataan menyanggupi. Selanjutnya surat berharga di luar KUHD, yaitu adanya biliet giro, kartu kredit, travel cheque, obligasi, dan surat saham. Yang pertama, biliet giro. Biliet giro sering digunakan ketika melakukan transaksi di bank. Biliet giro merupakan surat yang tidak memiliki syarat dari nasabah kepada pihak bank untuk memindahkan uang tunai dari rekening giro ke rekening lain sesuai kesepakatan. Yang kedua, kartu kredit. Kartu kredit adalah alat pembayaran secara non-tunai dengan menggunakan kartu yang diterbitkan oleh bank. Yang ketiga, travel cheque merupakan cek sebagai alat pembayaran yang sangat aman bagi nasabah yang melakukan perjalanan ke luar negeri. Penguasaan travel cheque atas dasar kurs beli yang berlaku pada bank setempat dengan cara yang sangat mudah. Dan yang keempat adanya obligasi. Obligasi merupakan jenis surat utang jangka menengah hingga panjang yang dapat dipindah tangankan. Obligasi sendiri berisi janji untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang ditentukan kepada pihak pembeli obligasi. Obligasi dapat diterbitkan oleh korporasi atau negara. Selanjutnya yaitu adanya unsur-unsur surat berharga. R. Ali Ridho mengemukakan bahwa unsur-unsur surat berharga menurut doktrin sebagai berikut. Yang pertama, mudah dialihkan. Yang kedua, hanya bersifat objektif. Yang ketiga, mengandung legitimasi formal. Yang keempat, debitur tidak mengetahui siapa kreditnya. Dan yang kelima, mempunyai sifat yang dapat diperdagangkan. Selanjutnya yaitu adanya ciri-ciri surat berharga. Yang pertama, berbentuk dalam suatu dokumen. Karakteristik surat berharga yang pertama yaitu terbit dalam bentuk dokumen. Dokumen ini bukan merupakan perjanjian yang diucapkan oleh lisan, tetapi perjanjian yang sah di atas kertas. Yang kedua, tertulis nama jelas. Nama yang melakukan perjanjian dalam dokumen harus merupakan nama yang jelas antara pihak-pihak terkait yang melakukan pembayaran atau penagihan. Yang ketiga, dokumen menurut janji membayar dan nama orang yang membayar. Isi dokumen ini yaitu adanya atas perintah untuk melakukan pembayaran dari satu pihak dan pihak lain, serta nama orang yang wajib melunasi pembayaran tersebut. Yang keempat, tertulis keterangan waktu yang jelas. Dokumen menjelaskan batas waktu pembayaran atau jatuh tempo dengan sejelas-jelasnya. Yang kelima, ditandatangani oleh pihak-pihak terkait. Terakhir, dokumen ini wajib ditandatangani oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian sebagai persetujuan mengenai perjanjian tersebut. Selanjutnya yaitu adanya manfaat surat berharga. Secara garis besar, manfaat surat berharga dibagi menjadi dua, yaitu manfaat yuridis dan manfaat dari segi fungsinya. Manfaat yuridis surat berharga sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat pembayaran. Manfaat pertama dari commercial paper yaitu sebagai alat pembayaran. Surat ini dapat dijadikan pengganti metode pembayaran secara tunai. Pembayaran dengan dokumen ini akan lebih
aman dan mudah, apalagi jika kamu melakukan transaksi dengan nominal besar. Salah satu contoh yang menjadi alat pembayaran yaitu cek. Yang kedua, sebagai alat pemindahan hak tagih. Tidak hanya sebagai pengganti pembayaran saja, surat ini juga dapat menjadi alat jual beli yang dapat dipindah tangankan dari satu pihak ke pihak lain dengan mudah dan sederhana. Mudahnya, dokumen ini dapat menjadi alat pemindahan hak tagih. Yang ketiga, sebagai bukti hak tagih. Surat ini juga dapat menjadi surat legitimasi atau bukti hak tagih. Tentu bukti tagih dengan menggunakan dokumen ini bersifat sah karena dilindungi oleh hukum yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya, manfaat surat berharga dari segi fungsinya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memiliki hukum kebendaan. Manfaat pertama dari surat ini yaitu memiliki hukum kebendaan. Mengutip definisi dari Profesor Suediman Kartohadiprodjo, hukum kebendaan berarti semua kaidah hukum yang mengatur apa yang diartikan dengan benda dan juga hak-hak atas benda tersebut. Yang kedua, surat tanda keanggotaan. Selain memiliki fungsi yang dilindungi oleh hukum, surat ini juga dapat menjadi surat tanda keanggotaan apabila seseorang menjadi bagian dari suatu organisasi atau persekutuan. Dan yang ketiga, sebagai tagihan hutang. Surat ini juga dapat menjadi surat tagihan hutang. Tagihan dapat dipindah tangankan dari satu pihak ke pihak lain dengan menunjukkan dokumen tersebut. Dari yang sudah saya jelaskan di atas, dapat ditarik kesimpulan. Surat berharga adalah surat yang di dalamnya terkandung hak tagih berupa uang tunai, dapat diperjualbelikan dan juga dapat dipindah tangankan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 menyatakan bahwa surat berharga adalah surat pengakuan hutang wesel obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatif dari surat berharga atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit dalam bentuk yang lazim, diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang. Pasal 1 Ayat 11 Undang-Undang Nomor 7 tentang Perbankan tahun 1992. Dasar hukum surat berharga yaitu pengaturan dalam surat berharga bersumber dari Undang-Undang Nomor 10 Pasal 1 Angka 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang sebelumnya merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Surat berharga terdapat beberapa fungsi yaitu sebagai legitimasi, surat bukti utang, pembawa hak, dan mudah diperjualbelikan. Macam-macam surat berharga yaitu surat berharga berdasarkan KUHD, yakni wesel, cek, kwitansi, dan surat sanggup. Dan surat berharga di luar KUHD, yakni biliet giro, kartu kredit, travel cheque, obligasi, dan surat saham. Surat berharga juga terdapat unsur-unsur yang dikemukakan oleh R. Ali Ridho menurut doktrin. Ciri-ciri surat berharga yaitu berbentuk dalam suatu dokumen, tertulis nama jelas, dokumen memuat janji membayar dan nama orang yang membayar, tertulis keterangan waktu yang jelas, ditandatangani oleh pihak-pihak yang terkait. Dan yang terakhir, manfaat dari surat berharga dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama manfaat yuridis dan yang kedua manfaat dari segi fungsinya. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.